Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari teman-teman subscriber. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, adakah Wahabi garis lurus? Setelah saya melihat dari beberapa keterangan guru-guru, dari beberapa referensi, ternyata saya tidak menemukan bahwasanya ada istilah Wahabi garis lurus. Semuanya Wahabi itu bengkong-bengkong, tidak dalam real yang benar secara syariat menurut ittifaq ulama. Karena Wahabi ini masalah besarnya itu ada dua. Pertama di sisi akidahnya, kedua di sisi masalah furu'iyahnya atau fikihnya. Di dalam masalah akidahnya, Wahabi ini berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya jisim. Meskipun mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jisimnya tidak seperti jisimnya makhluk. Akan tetapi mereka ini tetap menjisimkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah yang merupakan salah satu Ustadz Wahabi. Beliau ini di salah satu ceramahnya mengatakan bahwasanya kursinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah arsy, yang mana kursi ini menurut beliau itu adalah tempat pijakan, bukan tempat duduk. Jadi arsy itu merupakan kursinya Allah Subhanahu wa taala, berarti arsy itu tempat pijakan Allah Subhanahu wa taala. Lah saking besarnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa dilihat oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustadz Wahabi ini menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, atau kelompok Wahabi ini menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengatakan bahwasanya arsy itu merupakan tempat pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka ini secara tidak langsung mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya jisim, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai pijakan. Lah keyakinan yang semacam ini kalau kita lihat dari beberapa referensi, salah satunya di dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Muhtadi, di sini ada kutipan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wa qala sayarji'u qauman min hadhil ummati inda iqtirabis sa'ati kuffarun yunqiruna khaliqahum fayasifunahu bil jismi wal a'dha'i. Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, kelak akan ada dari sebagian umat ini satu kaum yang kembali kepada kekufuran. Mereka itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala, fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka mentajsim Allah Subhanahu wa taala, mereka menga'dhakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keyakinannya mereka atau beriktikadnya mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya jisim, Allah Subhanahu wa taala punya a'dha, mereka disebut oleh Sayyidina Ali kembali kepada kekufuran. Melihat keterangan ini bahwasanya memang akan ada nanti di akhir zaman ini satu kelompok, satu kaum yang mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala, yang menga'dhakan Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang ini atau kelompok ini oleh Sayyidina Ali dikatakan sebagai orang-orang kufur, atau sayarji'u qaumun min hadhil ummati inda iqtirabis sa'ati kuffaron. Dan kalau kita lihat juga di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, di sini Imam Ja'far Shadiq menjelaskan, man za'ama anna Allah fi syai'in aw ala syai'in aw min syai'in faqad asyraka. Barang siapa yang mempunyai keyakinan atau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fi syai'in di dalam sesuatu, aw ala syai'in atau di atas sesuatu, aw min syai'in atau dari sesuatu, faqad asyraka, maka orang-orang itu benar-benar kufur. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas sesuatu, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang kufur atau orang-orang yang syirik menurut Imam Ja'far Shadiq. Berarti kalau orang-orang Wahabi ini punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memijak aras, atau aras ini sebagai pijakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala itu ala syai'in, di atas sesuatu. Lah yang keyakinan seperti ini oleh Imam Ja'far Shadiq dikatakan sebagai orang-orang yang musyrik. Kemudian kalau kita lihat pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang dikutip oleh Imam Asyuti di dalam kitab Asybah wan Nadhair, di sini ada pernyataan Imam Syafi'i, al-mujassimu kafirun. Orang-orang yang mentajsim Allah Subhanahu wa taala itu adalah kafir. Jadi keyakinan orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya Allah, Allah Subhanahu wa taala itu punya jisim, maka disebutkan oleh para ulama mu'tabar bahwasanya orang-orang tersebut atau kelompok tersebut adalah kelompok yang sudah keluar dari Islam, atau dalam artian sudah tidak di dalam real Islam yang benar. Jadi kalau Wahabi mempunyai pahaman yang semacam ini, maka tidak bisa dikatakan Wahabi ada kelompok yang lurus. Kemudian yang kedua, Wahabi ini punya masalah besar, yaitu di dalam masalah fikihnya. Di dalam masalah fikihnya, Wahabi ini mereka mencampur dari 4 madhab dengan madhab-madhab yang lain. Maksudnya madhabnya sendiri, kelompok Wahabi itu.
Wahabi itu ketika ada dari empat madhab ini yang mencocoki kepada pendapatnya mereka, yang mencocoki pada pemahamannya mereka, pendapat itu mereka ambil. Akan tetapi dari empat madhab ini, jika ada satu pendapat yang tidak sepaham dengan pemahaman mereka, tidak sepaham dengan kelompoknya mereka, maka pendapat itu mereka buang. Contoh begini, banyak dari kelompok Wahabi itu atau ustadz-ustadz Wahabi ini mengutip pendapatnya Imam Syafi'i atau Ashabus Syafi'i. Akan tetapi kelompok Wahabi ini membuang pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada dua. Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Sedangkan orang-orang Wahabi ini atau kelompok Wahabi ini tidak mau bid'ah itu dibagi dua, yang mengatakan bahwasanya kelompok atau orang yang mengatakan bid'ah itu ada dua, mereka katakan sebagai orang yang sesat, sehingga nanti kalau orang sesat ini maka konsekuensinya adalah masuk neraka. Sehingga pada satu sisi kelompok Wahabi ini mensesatkan Imam Syafi'i, menyatakan Imam Syafi'i ini adalah orang yang bagi bid'ah, sedangkan bid'ah itu tidak terbagi-bagi, jadi nanti konsekuensinya Imam Syafi'i ini masuk neraka. Akan tetapi di sisi yang lain, kelompok Wahabi ini mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, mengambil pendapatnya Ashabus Syafi'i. Jadi kelompok Wahabi ini adalah kelompok yang mencampur-campur madhab dengan madhabnya sendiri dan mengkafirkan orang dari sisi lain dan mengambil pendapatnya orang dari sisi yang lain. Sehingga oleh guru-guru kita, kelompok Wahabi ini dikatakan adalah kelompok yang munafik. Karena mereka ini adalah kelompok yang tidak konsisten di dalam mengambil satu pendapat atau mengikuti seseorang. Imam Syafi'i ketika cocok dengan pemahamannya mereka, ketika cocok dengan pemahaman kelompoknya mereka, maka diambil pendapat tersebut. Akan tapi ketika Imam Syafi'i ini tidak cocok dengan kelompoknya mereka, tidak sepaham dengan mereka, maka dikatakan sebagai Imam Syafi'i ini adalah orang-orang yang sesat. Dari dua garis besar ini, misalnya ada dari sebagian teman-teman Wahabi yang keluar dari salah satu pemahaman ini, misalnya secara fikihnya teman-teman Wahabi ini ada yang misalnya mengatakan bahwasanya ada tahlilan, ada dalilnya maulid itu, ada dalilnya melafalkan niat itu dan yang lainnya. Akan tetapi secara akidah mereka tetap mengikuti tri tauhid atau menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dikatakan orang tersebut sebagai Wahabi garis lurus. Maka tetap kita katakan bahwasanya Wahabi tersebut adalah orang yang tidak benar secara pemahaman dan secara fikih. Oleh karena itu, tidak bisa kita sebutkan bahwasanya ada Wahabi garis lurus. Karena memang dari guru-guru kita, dari beberapa referensi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Karena di dalam memahami sesuatu, kita lebih baiknya mengikuti guru-guru kita. Karena mengikuti guru-guru kita itu lebih aslam ya. Karena guru-guru kita itu sudah lebih pengalaman dan lebih meneliti kitabnya itu lebih lama atau lebih paham daripada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya dari beberapa keterangan, dari beberapa referensi dari guru-guru kita, itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya ada Wahabi garis lurus. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.